harus melakukan gerakan hidup yang benar. Sampaikan kepada orang lain juga, jangan campur yang lain, hanya hidup aja Yesus Kristus. Hari ini kan ayat yang kita benar-benar harus ingat dan pegang. Firman Tuhan yang dari perjanjian lama, perjanjian baru, ini yang paling penting kita harus pegang. Kalau kita bisa nanam firman Tuhan di dalam hati atau di dalam pikiran, itulah di situ Tuhan akan bekerja. Tuhan tidak bekerja melalui kebaikan atau kerajinan kita. Tuhan bekerja melalui apa yang kita pegang, apa yang kita nanam, apa yang kita konform kepada diri sendiri. Karena itu hari ini benar-benar bilang ini yang berkat. Kan dunia bilang berkat, bilang berkat, makanan minuman atau maju, sehat, segala-galanya. Tidak. Kalau firman Tuhan bisa nanam di dalam pikiran hati rohani, karena waktu kita pikiran ini nyambung kepada otak dan akan nyambung kepada rohani, berkonfirmasi di dalamnya. Betul? Kalau kita sering dengar di mana? Ada nanam di sini, nampak di sini, kumpul di sini. Karena itu, begitu kita sering perlu dengar Yesus adalah Kristus. Karena nyambung dengan yang selama-lamanya. Kita harus tahu, di semua sekarang media-media bilang, memang selama 2 tahun karena COVID, semua mengalami susah, sulit ekonomi. Tetapi setelah lewat corona ini, katanya akan datang lebih parah. Kalau kita baca dari firman di dalam Alkitab, Tuhan Yesus bilang apa? Bait Allah di Yerusalem akan diruntuh, akan hancur. Sampai sekarang, ini hampir 2000 tahun, belum balik, belum berdiri. Dan ada yang bangsa-bangsa akan bangkit melawan bersama-sama. Selama bumi ini berdiri, tidak perang, tetap ada. Dan sampai pernah bilang kalau di Korea masih ini bukan berhenti, ini sementara istirahat dulu utara dan selatan. Karena sudah lama pikir ini tidak, tetap masih ada, masih melawan. Dan kita tahu Rusia juga sedang ada melawan dengan yang Ukraina. Mereka ini bukan karena hawa nafsu, bukan karena keinginan. Tetap di dalam Alkitab sudah jelaskan, pasti ada. Kan ada yang gempa juga, akan ada gempa bumi juga, kelaparan juga. Tetap ada yang negara yang karena makanannya terlalu banyak, jadinya gemuk, penyakitnya banyak. Tapi ada yang negara yang makanannya tidak ada. Sampai katanya bilang 100.000 itu satu keluarga bisa hidup untuk 1 bulan. Seperti itu Afrika, seperti itu juga ada. Maksudnya kelaparan juga tetap ada. Dan ada yang berfirman bilang kalau orang pegang Injil, ada dunia yang akan benci. Tidak sadar kenapa, tetapi kok tidak mau dekati. Bisa jadi seperti itu. Benar-benar. Kalau sudah akhir zaman, katanya bom binasa, keji akan berdiri di tempatnya suci. Dan dia merasa dia yang berkuasa. Benar-benar. Ada yang Mesias yang palsu yang akan muncul. Nabi-nabi yang palsu juga akan muncul. Sampai matahari juga akan katanya menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang juga akan berjatuhan dari langit. Dan gereja banyak-banyak orang tanpa minyak ada berkumpul di gereja juga. Gereja kan benar-benar minyak itu kan firman Tuhan. Tapi banyak orang bilang beragama, berdatang, diduduk, giat juga, aktivitas juga giat, tetapi tanpa iman, tanpa Injil, tanpa Yesus adalah Kristus. Sampai ada yang jarang ada orang bangkit, berdiri, dan mau bekerja untuk Injil. Juga sangat akan kurang. Sudah bernubuat Tuhan Yesus sudah kasih tahu. Dan benar-benar
yang menyembunyikan talenta diberi oleh Tuhan dan tanah di bawah tanah juga akan ada. Tidak bergerak, maksudnya Tuhan memberi talenta tetapi tidak melakukan untuk Tuhan juga akan ada. Sampai di dalam gereja bukan hanya domba dan kambing tercampur akan ada juga dan membawa kesulitan kepada gereja juga. Ini jelas. Timotius 2 Timotius pasal 3 di situ Tuhan. Karena tidak mengenal Tuhan, karena tidak mengasihi Tuhan, sama yang menderita akan datang. Wahyu nubuat lebih keras. Benar, seluruh dunia akan kacau. Dan masalah rohani juga akan penuh. Dan bencana-bencana juga akan datang. Ini yang nubuat perjanjian dari Alkitab. Kenapa seperti ini? Sudah bernubuat dari dulu, sudah kasih tahu. Karena itu di situ bilang, berbahagialah ia yang membacakan dan yang mendengarkan kata-kata nubuat dan yang menuruti apa yang ada tertulis. Saudara dan saya berarti orang di mana? Diberkati oleh Tuhan. Sudah berjanji. Sampai ini media-media bilang katanya sekitar 10 tahun depan akan penuh, hampir katanya 90% masalah rohani. Depresi, kecewa, tidak mau bergaul akan datang. Mulanya bukan dari sekarang, dari dulu. Semenjak Adam dan Hawa pisah dari Tuhan, sudah kumpul numpuk-numpuk. Kalau negara kurang ekonomi, pikir kalau makanan minum, kalau ekonominya bebas, berarti masalah akan sudah selesai. Dulu pernah bapak saya waktu masih di Korea pernah bilang, waktu itu kan sama waktu masih Amerika dengan Rusia jadi musuh. Soviet Union, waktu itu Soviet lebih besar. Karena itu sampai bapak saya bilang kalau mereka berhenti, tidak jadi kemusuhan, mungkin dunia akan nyaman. Di mana? Tidak, sekarang tidak musuh, tidak jadi musuh dengan Rusia, dengan Amerika, tidak lagi. Tetapi gimana? Tetap ada perangnya, di mana-mana tetap ada. Tidak bisa. Kenapa seperti itu? Coba. Kalau kita lihat kan kita susah karena ekonominya kurang, coba lihat negara yang ekonominya begitu maju. Berarti mereka sebenarnya tidak boleh ada masalah, tapi lebih parah di situ. Kenapa? Karena dunia tidak mengerti masalah itu datangnya dari mana. Karena banyak orang rajin melakukan agama. Semakin susah gimana? Lebih rajin. Sembahyang lebih rajin, berdoa lebih rajin. Saudara-saudara, kalau semua aman beres gimana? Doa juga kadang-kadang atau bilang rutinitas saja. Tetapi kalau susah, masalah datang gimana? Tuhan tolong. Seperti itu. Agama yang lain juga sama. Begitu rajin. Tetapi kenapa? Begitu rajin segala macam program. Kenapa? Karena tidak bisa. Mungkin kurang ibadah, mungkin kurang berdoa, mungkin kurang membawa persembahan, mungkin kurang rajin. Tidak. Sebenarnya saudara-saudara harus tahu. Tuhan Yesus bilang karena tidak mengerti satu hal. Begitu bersyukur, begitu usaha bersihkan di mana? Kalau di dalam hati itu, kalau tidak ada perjanjian Tuhan, waktu kosong, katanya yang keluar itu akan bawa 7 teman. Maksudnya lebih parah daripada sebelumnya. Apa yang perlu? Kita harus mengerti, yang tidak boleh tidak mengerti. Benar-benar kalau tidak mengerti, berdiri rumah bagaimana katanya? Seperti di atas pasir. Tidak bisa berdiri yang kuat. Dunia tidak mengerti. Dengan pengetahuan, dengan politik, dengan ekonomi, sama sekali tidak mengerti. Ada yang membawa oleh kegelapan. Setan. Begitu orang luar biasa, begitu suci pun, kalau tidak mengerti ini, tidak bisa bebas dari situ. Yang ada 3 hal yang betul-betul dengan cara apapun tidak bisa. Setan. Dan
neraka. Ini kan 100% jelas. Orang baik juga, orang kaya juga, orang berhasil juga tidak bisa bebas dari neraka. Yang musibah yang tiba-tiba datang, seperti corona tiba-tiba datang. Gimana cara bebas dari situ? Apakah suci? Apakah rajin? Apakah baik? Bisa beres itu? Kan jelas tidak bisa. Seluruh dunia, negara yang maju juga, negara yang kaya juga, negara yang miskin juga, semua kena COVID, semua tidak bisa kemana-mana. Seperti itu. Harus tahu yang tiba-tiba datang. Saudara-saudara, dengan apa kita bisa bebas dari situ? Dengan apa kita bisa merdeka? Hanya satu, Kristus. Masalahnya, orang bilang orang Kristen juga hanya teori. Kalau kita harus tahu, kalau hanya teori, begitu rajin datang ke gereja, begitu melayani pun tidak bisa menikmati. Masalahnya orang yang sudah menerima keselamatan, masalahnya lebih parah. Kenapa? Karena tidak ada pengalaman diri sendiri dari situ. Namanya jadinya anak Tuhan, tetapi masalahnya terus datang. Seperti bangsa Israel, semenjak bangsa berdiri, semenjak Abraham keluar berdiri, mereka gimana? Negara yang, bangsa yang paling parah, mengalami kesulitan paling parah kalau banding dengan negara yang lain. Kalau seperti Korea, hanya 1 kali saja dijajahi oleh Jepang. Itu juga sementara. Negara tetap di situ, bumi Korea tetap di situ. Indonesia juga ratusan tahun pun gimana? Tetap Indonesia di sini. Namanya negara tetap. Israel dibuang, ditahan, dijajahi. Tiba-tibanya gimana? Negara juga tidak ada lagi. Seperti itu. Israel itu tidak lama berbentuk yang bilang ini bangsa Israel. Tidak seperti Korea, tidak seperti di Indonesia. Harus tahu. Waktu terbaliknya kan bisa bilang karena yang agama yang lain atau yang kuasa yang lain membenci, memberi penderitaan. Terbalik. Waktu Romawi dengan orang Yahudi begitu tekan kepada orang percaya, bagaimana? Imannya lebih kuat, lebih rajin sampaikan Injil. Masalah datangnya dari mana? Waktu Romawi dan menaklukkan seluruh dunia, dan Romawi yang paling besar, yang Romawi atau Firaun atau Kaisar bilang, dari sekarang negara kami akan menyembah kepada Tuhan Yesus. Kan benar-benar dia mengaku, pemimpin saya, Tuhan saya, Mesias saya adalah Yesus. Seluruh Romawi semua akan menyembah kepada nama Yesus. Kan waktu itu kan dijajahi oleh Romawi banyak. Karena itu Eropa gimana? Injil semua masuk. Kelihatan maju. Sampai tiba-tiba raja juga harus hadir di ibadah. Hadir ibadah minggu. Raja juga harus di perjamuan kudus. Orang-orang politik juga harus datang. Orang ekonomi juga harus ikut dengan orang politik supaya maju. Orang-orang tidak punya juga harus antre supaya dapat apa. Mulanya dari situ. Politik mulai. Orang yang posisi saya lebih tinggi, posisi ini lebih tinggi. Injil sudah kabur. Injil sudah tidak ada. Ini adalah permulaan masalah Injil. Saudara-saudara, kalau kan sekarang menurut saudara-saudara kalau masalah semua beres, pasti lebih maju dan lebih kuat percaya Tuhan. Terbalik, karena Tuhan izinkan masalah sedikit supaya tidak jauh dari Tuhan. Kalau jauh kan kita harinya kan sakit juga. Syukur, kita harus tahu benar-benar kalau kita mengalami Kristus, apa yang bisa terjadi. Seperti salah satu contoh bilang Yusuf.
dia pegang perjanjian Kejadian pasal 3 ayat 15 yang benar-benar bermimpi dan pegang, pulihkan segala-galanya. Tetapi setelah Yusuf berapa ratusan tahun lewat gimana? Hilang. Injil sudah hilang lagi. Karena tenang, ekonomi juga bebas, semua bagus. Bangsa Israel, kenapa kami ada di Mesir ini? Sudah lupa. Tapi orang yang seorang pegang Injil oleh mamanya dan masuk ke istana dan belajar dan dia bawa perjanjian dari Tuhan gimana? Pulihkan lagi. Begitu segala macam yang mengalami mujizat dan masuk ke tanah Kanaan dan hilang lagi. Ini bolak-balik seperti itu, saudara-saudara harus tahu. Dari situ Injil sudah hilang, rahasia Kristus juga sudah hilang. Kan hanya datang ke gereja, hanya seperti sembahyang. Karena itu gimana? Tabut perjanjian juga diambil oleh negara yang lain. Ada yang orang kembalikan lagi. Dari situ mengerti, berarti perlu tempat berdirikan bait Allah. Tapi hancur lagi. Seperti itu. Sampai sekarang Israel tidak ada bait Allah. Ini yang kita harus mengerti. Kita bukan bicara tentang bangunan. Saudara-saudara harus tidak perlu takut khawatir untuk masalah sekarang. Kalau pegang perjanjian. Karena musibah, kutuk, bencana ke dunia ini akan terus datang. Orang begitu luar biasa juga. Orang begitu rajin juga. Karena mereka berhasil dengan yang cara diri sendiri. Pegang fokusnya ke situ. Kan bilang Nephilim. Orang-orang dia karena begitu, caranya begitu, dia berhasil juga ikut. Kalau di Korea saya dengar anak-anak seperti SD, mau apa nanti, jadi apa. Dulu zaman saya seperti dokter, polisi. Sekarang mereka maunya K-pop star katanya. Semua mau kelihatan ini bagus. Mereka tidak mengerti masalah rohaninya. Banyak orang yang luar biasa, kelihatan berhasil, masalah rohaninya lebih parah. Karena itu orang-orang di dunia tidak mengerti. Waktu Tuhan Yesus bicara tentang rohani, orang Farisi daripada murid-murid, mereka kan pendidiknya lebih tinggi, lebih berhasil, tapi tidak mengerti. Mereka gimana? Mengolok-olok. Artinya seperti itu, tidak mengerti. Nah itu mereka bilang dia harus mati di atas kayu salib. Semua sampai seluruh bangsa teriak-teriak dan bilang dia harus mati, kami akan terima risikonya mati. Karena tidak mengerti. Di dunia juga sama. Karena tidak mengerti yang apa yang terjadi bisa terjadi pun tidak mengerti. Tiba-tiba datang baru saja. Bisa seperti itu. Saudara-saudara, betul-betul harus tahu yang nubuat dari Tuhan Yesus bilang apa? Di bait Allah hancur sampai sekarang. Tidak bisa. Tidak mungkin akan bisa. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang tidak bisa. Kalau bilang orang Yahudi seluruh dunia berhasil luar biasa, uang juga banyak. Kalau mereka mau bangun, bisa. Kenapa kok tidak bisa? Tuhan tidak izinkan. Saudara harus tahu. Kita harus mengerti. Mengalami Kristus itu maksudnya apa? Tadi kita baca. Tuhan Yesus tanya. Orang-orang bilang siapakah saya? Kan orang-orang yang dapat pulih atau bilang sembuh. Ada yang dapat makan. Kan mereka kan pastilah bilang siapa itu. Murid-murid berkumpul yang dengar suara-suara itu dan mereka bilang kepada Tuhan Yesus. Mereka bilang ada yang Elia, ada yang semua jawabnya salah. Tapi waktu itu murid-murid kan Tuhan tanya, kalau begitu menurut kamu siapakah saya? Mereka juga tidak bisa jawab karena tidak begitu jauh beda dengan orang-orang. Padahal 3,5 tahun ikut dengan Tuhan Yesus, siang dan malam tidur makan bersama pun tidak mengerti. Belum
mengalami Kristus. Waktu itu Petrus yang jawab. Ini yang luar biasa. Orang Yahudi tidak mengerti. Yang orang yang tidak ada pendidikan yang tinggi. Yang Petrus pun bisa mengerti. Ini kata-kata yang luar biasa. Artinya pengakuan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya apa? Engkau adalah benar-benar pemeran utama yang Tuhan buat. Tuhan yang berfirman Kejadian pasal 3 ayat 15. Yang benar-benar yang waktu jadi budak keluarkan dari Mesir adalah anak domba. Darah anak domba adalah Yesus. Ini yang pengakuan yang patahkan setan, patahkan neraka, patahkan musibah adalah Yesus. Pengakuan dari Petrus adalah itu. Waktu itu Tuhan Yesus tidak ada yang bilang, kamu kok pintar, kok bisa tahu, kok kelihatan, saya pikir kamu orang bodoh, kok kelihatan pintar, oh ternyata kamu pintar. Bukan. Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Setelah pengakuan ini, Petrus goyang pun tetap berdiri, lari pun tetap berdiri, mengalami. Saudara betul-betul harus tahu. Ini waktu yang Tuhan Yesus yang bertanya kepada murid-murid, ini yang sangat penting. Waktunya, saat itu yang waktunya penting. Kan bilang Kaisar Filipi. Ini kan bukan yang daerah yang sering lewat. Sengaja Tuhan Yesus membawa murid-murid ke situ. Benar-benar kita harus tahu, kalau kita mengerti tentang Injil, semua akan berubah. Jawaban yang kita akan menerima juga beda. Jangan ditipu. Waktu Tuhan Yesus selama 3,5 tahun hanya bicara satu. Tidak bicara yang lain, hanya satu. Saudara-saudara, kita juga harus tangkap, pegangnya itu. Waktu naik ke gunung, yang pertama hanya bicara tentang berkat yang benar. Berkat bukan yang berkat dari dunia yang bicara. Berkat yang benar adalah ini. 8 berkat Tuhan Yesus bicara. Dan bilang, surga adalah milikmu. Apa yang perlu kita berdoa. Tuhan Yesus mengajar doa. Dan bilang, berdoalah supaya kerajaan Allah bisa nyata kepada kamu. Matius pasal 6 ayat 8 sampai 10 bilang, tidak berdoa pun Tuhan tahu apa yang perlu kamu. Apa yang perlu. Kita berdoa untuk apa? Kerajaan Allah. Kan kebenaran. Hanya itu saja. Kerajaan Allah. Selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, bicara hanya kerajaan Allah. Kehidupan kita juga hanya konfirmasi untuk pekerjaan kerajaan Allah. Kerajaan Allah apa itu? Memperbesarkan kerajaan Allah. Hanya itu. Saudara-saudara, kalau belum konfirmasi Injil kepada diri sendiri, tidak bisa menikmati. Betul-betul harus tahu. Kalau belum konfirmasi, berarti ini bukan milik saya. Tetapi, seperti contoh orang yang begitu suka main judi, kan tahu dari otaknya, itu tidak bagus. Tetapi kenapa begitu tertarik ke situ? Karena sudah konfirmasi. Orang yang di narkoba kan tahu kalau kamu dikenal, pasti akan tangkap, polisi akan datang, masuk ke penjara, segala risikonya ada, ini. Tetap gimana? Karena sudah konfirmasi. Orang pemabuk, alkoholik kan bilang alkoholik. Alkoholik artinya apa? Sudah konfirmasi, tidak bisa cabut. Sampai ada yang bilang workaholic, suka bekerja, kalau diam, komentar, tidak bisa istirahat. Ini masih kurang, ini gimana? Itu bilang workaholic. Sudah konfirmasi. Saudara dan saya apa yang perlu? Konfirmasi dengan Kristus. Waktu kita konfirmasi dengan Kristus, kegelapan total akan hancur. Kita tidak perlu tidak perlu. Orang umpamanya ada masalah rohani. Kalau
dia konfirmasi dengan Kristus, kegelapan tidak bisa tahan. Tidak perlu suruh pergi, dia akan pergi. Kita kan ada yang beberapa bukti. Kita tahu seorang yang kena begitu lama, waktu dia pegang Kristus, terus konfirmasi kepada diri sendiri, tulis ayatnya, terus dan baca ayatnya, tiba-tiba pergi. Bisa seperti itu. Karena itu Tuhan Yesus bilang, kalau setan ikat, digenggam, yang membawa kehancuran kepada rumah tangga kamu, benar-benar Roh Kudus akan datang, kerajaan Allah akan nyata, tidak perlu yang lain. Tidak perlu bilang, jadilah kerajaan Allah di dalam rumah saya. Tidak perlu. Apa yang perlu? Pribadi diri sendiri, konfirmasi dengan Kristus saja. Selama 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus juga hanya bicara tentang kerajaan Allah. Masalahnya, orang-orang percaya, bilangnya orang percaya, tetapi hidupnya karena tidak pegang Kristus, hidup juga seperti orang tidak percaya. Kalau kita bisa mengalami, menikmati Kristus, segala-gala akan lupa. Rekreasi, artinya apa? Kegelapan akan ikat dan kerajaan Allah sudah mulai. Di rumah saya, kali duluan apa? Kepada pribadi. Diri sendiri, tiba-tiba rumah tangga saya dari sini lebih besar, memperluaskan keluarga juga. Saya pernah bilang di saudara-saudara saya, semua total 7, 6 sudah terima Yesus. Tiba-tiba saya hanya sampaikan ini kepada satu saudara, yang lainnya hanya saya berdoa saja. Tapi sudah, karena Tuhan bekerja bukan dari saya. Karena itu apa yang kita perlu? Konfirmasi Kristus kepada pribadi. Kan bilang, tolong Tuhan kerajaan Allah dulu. Tidak bisa. Seperti anak kecil bilang apa? Saya mau maju, berhasil, jabatan yang tinggi. Orang tua bilang apa? Sekolah dulu, tamat dulu. Karena itu yang dasarnya kita harus kuatkan dasarnya. Kan benar-benar kalau dasarnya kuat tidak goyang. Tadi saya bilang kenapa Tuhan Yesus membawa murid-murid ke daerah yang jarang ke situ. Tuhan bernubuat kepada murid-murid. Cobalah lihat, ini kan Kaisar dijajahi, Israel dijajahi oleh Roma dan Kaisar di situ. Dan dia berdirikan satu daerah, satu desa, bilang ini milik saya. Dan karena Raja Herodes begitu memuji kepada Romawi, kan kasih itu dari Kaisar bilang kamu aja. Philip itu anaknya Raja Herodes. Karena itu bilang Kaisar Filipi. Ini betul-betul apa buatkan oleh Romawi dengan Raja Herodes. Kenapa Tuhan Yesus membawa ke situ? Supaya Tuhan mau kasih tahu kepada murid-murid, cobalah lihat masa depan Romawi bagaimana, Raja Herodes bagaimana. Kalau banding dengan saudara-saudara yang pegang Injil. Maksudnya itu. Kan jelas di situ ada yang seperti kuil Zeus yang besar. Di sampingnya ada kuil Agustinus. Bukan dari Yahudi, Romawi. Tetapi karena Raja Herodes mau memuji kepada kekuatan pemerintah itu, dia yang berdiri. Karena itu jadi benar-benar kelihatan maju, kelihatan bukan seperti umpamanya bilang Pulau Bali kan di mana-mana Hindu. Tapi kalau kita ke Kutubul, di situ ada satu desa full Muslim.
Kan ada seperti itu. Kaisar Filipi artinya itu seperti kota yang khususkan oleh Romawi. Tuhan Yesus kasih tahu kepada murid-murid nanti ini akan jadi bukti. Maksudnya itu. Kalau benar-benar kita mengerti tentang Kristus dan mengalami Kristus, kegelapan akan hancur. Sudah mulai hancur, saudara-saudara, tanpa sadar sedang hancur. Dan kerajaan Allah juga akan datang. Kita perlu pegang benar-benar sebagai orang percaya melalui doa kita bisa. Kalau mengerti Kristus dan mengaku yang benar, dari situlah berkat yang baru akan mulai. Waktu pengakuan yang salah, bagaimana? Musibah siap akan datang. Mereka bertemu dengan Kristus pun tetap akan mengalami kesulitan. Semakin berhasil, semakin akan mengalami kesulitan. Tetapi kalau pengakuan yang benar, ini benar-benar karena Tuhan yang di sorga yang kasih tahu kepada Petrus, saudara dan saya bisa pegang itu. Kaisar Romawi tidak mengerti. Yang dokter-dokter tidak mengerti. Tetapi seperti orang lemes, seperti saudara dan saya. Tidak ada nilai dari dunia, mengerti dan pegang dari situlah Tuhan memberi berkat 3 hal yang luar biasa. Yang pertama, Tuhan Yesus bilang apa? Batu karang. Batu itu kan bukan seperti batu biasa. Batu karang itu artinya apa? Tidak goyang, tidak berubah. Bukan hanya gereja saja. Saudara-saudara, betul-betul harus tahu. Yang keduanya, katanya kegelapan tidak bisa menguasainya. Artinya kegelapan sama sekali tidak bisa menguasai kepada orang pegang Kristus. Yang ketiganya, benar-benar akan masuk ke kerajaan Allah. Kan Tuhan bilang, saya akan memberi kunci. Kalau ada kunci baru bisa buka dan masuk. Saudara dan saya sudah ada kunci. Kunci surga sudah ada. Percaya nggak? Waktu kita mengalami Kristus, kerajaan Allah sudah siap. Dan melalui saudara dan saya, masa depan. Kerajaan yang masa depan yang luar biasa sudah siap. Kan ayat 20 tadi bilang dilarang. Jangan bilang saya adalah Kristus. Kenapa? Kan sebenarnya harus kasih tahu semua orang. Tidak ada yang pengalaman yang luar biasa masih ada. Kalau kamu mengalami itu baru bisa. Kan Tuhan membawa setelah itu membawa murid-murid 3 orang di gunung yang bisa berubah. Di situ ada Musa juga ada Elia juga. Tidak penting. Dunia bilang kekuatan mujizat di dalam gereja juga itu yang penting, tidak penting. Penglihatan tidak penting. Saya sampai bilang bahasa roh tidak penting. Paling penting apa? Mengalami Tuhan Yesus yang ada di dalam saya. Dari Bukit Zaitun bagaimana? Tuhan berjanji, kamu akan menerima yang benar pesan dari saya. Jangan pergi jauh, menunggu saya. Yang tempat Markus, Roh Kudus turun dan kasih kepada kita. Sampai saudara dan saya pegang apa? Kerajaan Allah. Tempat Markus itu adalah benar-benar pertama mengalami Roh Kudus turun kepada orang. Bukan kepada orang khusus. Semua orang di situ mengalami seperti. Karena hanya perlu sedikit mengalami. Seperti ragi yang kecil tidak kelihatan, tapi waktu dia masuk ke tepung terigu mana kembang. Injil memang segitu. Tidak kelihatan gereja begitu kecil. Tidak. Kalau kita kembang dari situ masuk dan bilang cerdik seperti ular. Tidak perlu saya sampaikan ini, tidak perlu. Waktu kita menikmati mengalami Kristus, Tuhan akan kirim pertemuan jiwa yang haus. Jiwa yang mendesak, Tuhan akan kirim, kita bisa. Karena itu sekarang kita harus menikmati diri sendiri saja. Disitulah Tuhan akan bekerja. Kita harus memutuskan hati, memang. Tetapi waktu memutuskan hati, Tuhan bekerja. Waktu Yusuf pegang perjanjian, waktu dia memutuskan hati, Tuhan bawa dia jadi buta. Karena dia pegang. Dari situ Tuhan bilang apa? Saya menyertai kamu. Sampai orang yang tidak percaya bisa lihat, oh orang ini
full dengan roh Tuhan, penyertaan dari Tuhan. Seperti Musa, dia pegang perjanjian. Dari situ Tuhan bekerja. Kan kalau kita lihat bangsa Israel mengalami mujizat 10 macam dan dia keluar sampai nyebrang laut buka. Tapi mereka di padang gurun bilang apa? Ayo pulang kembali ke Mesir. Di situ dulu kan ada makanan. Dia mereka lupa. Budak tetapi lupa. Bilang apa? Di situ tidak lapar, ada rumah juga. Ayo pulang karena kita pilih yang pemimpin yang salah. Sebenarnya saudara-saudara, apa mereka harus mengaku? Tengah-tengah jalan, kalau umpamanya kami karena bertemu dengan musuh dan mati pun, kita harus maju terus sampai keturunan kita tiba di tanah Kanaan, supaya keturunan kita tidak jadi budak seperti kita. Sebenarnya pengakuan harus seperti itu, tapi terbalik. Padahal mereka kan orang percaya, dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita juga bisa seperti di depan masalah, di depan penderitaan, pengakuan kita bisa dari seperti itu. Harus tahu, hati-hati, benar-benar. Waktu kita memutuskan hati dalam iman, waktu kita mengalami Kristus, Tuhan bekerja. Seperti seluruh bangsa, semua hancur, putus asa di depan Goliat. Tapi hanya satu orang tahu. Kita tidak perlu banyak orang. Saya selalu bilang, kalau saudara-saudara diri sendiri aja pegang, memutuskan hati, menikmati, disitulah Tuhan akan bekerja melalui saudara-saudara. Hanya satu orang. Sampai saudara-saudara, kakak-kakak mereka bilang, pemberanianmu dan kejahatan hatimu. Mereka begitu marah kepada Daud. Tapi Daud bilang apa? Saya ada alasan. Kenapa? Karena dia menjeleki Tuhan saya. Hanya itu, saudara-saudara. Apakah ada kecewa? Apakah ada emosi karena Tuhan saya? Saudara-saudara, apakah pernah merasa marah karena ada orang menjeleki Tuhan saya? Ini yang beda. Kita sering emosi, kecewa, marahnya karena ada menjeleki saya, ada menjeleki nama saya, menjeleki gereja saya. Ini beda. Tahu alasannya itu. Itu betul saudara-saudara harus tahu. Waktu memutuskan hati. Seperti Elisa. Waktu dia mau ikut Elia. Kan seluruh bangsa mau bunuh Elia. Kalau pengikut Elia juga pastilah mengalami kesulitan. Tetapi Elia bagaimana? Dia bakar semua alat-alatnya, dia yang sebagai petani semua bakar. Maksudnya apa? Sudah memutuskan hati tidak mau lagi. Dia hanya ikut Elia. Di situ Tuhan memberi. Saudara-saudara, betul-betul harus tahu. Di dalam ini juga ada yang 3 teman dari Babel. 3 teman Daniel, mereka bilang apa? Tidak akan menyembah kepada patung. Allah kami yang puja sanggup melepaskan kami dari penderitaan ini. Maksudnya karena dia mengerti tentang kerohanian, dia begitu berani mereka. Tapi masalahnya yang kata-kata di belakang mereka mengaku itu yang jadinya emosi panas kepada raja. Dan dia bilang apa? Tetapi seandainya tidak pun di mana, tidak menyembah. Marah dan bilang panaskan 7 kali lebih. Saudara-saudara, waktu saudara dan saya pegang memutuskan hati, tidak pun tetap saya akan ikut dengan Tuhan. Itulah jadinya setan akan panas marah-marah. Harus tahu, saudara-saudara, seperti Paulus, tetap semua pengikut-pengikut Paulus bilang apa? Jangan ke Yerusalem karena akan mati di situ, akan tangkap begini. Paulus bilang apa? Saya harus ke Roma.
Kita harus kerja, rajin, pegang untuk apa? Keturunan kita. Kalau kita bisa mengalami hanya segitu saja dan mati, tetapi keturunan sanak mereka bagaimana? Kan tadi bilang, ini bukan dari saya, media-media bilang, yang dokter-dokter bilang katanya masalah rohani, gangguan roh. Hampir 90% seluruh dunia akan mengalami. Kalau seperti negara yang maju, luar biasa. Orang bilang, banyak ada. Cuma tidak kelihatan. Harus tahu, seluruh dunia sedang transendensi ruang dan waktu. Setan bekerja, masalah rohaninya sedang memperluaskan. Karena itu, saudara dan saya, sebagai orang mengerti Kristus, orang pegang Kristus, orang menikmati Kristus, harus tahu apa yang perlu masa depan hidup kita. Hanya kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah memperbesar, berarti kegelapan, kerajaan kegelap akan memperkecil. Rumah tangga memperkecil seperti orang kena kanker. Kalau sel yang sehat muncul banyak, bagaimana? Sel kanker akan hancur-hancur, nanti bisa sembuh prosesnya. Saudara-saudara, betul-betul harus tahu. Berkat benar-benar diberi oleh Tuhan, bukan berkat dari dunia. Apa yang saya perlu pegang betul-betul batu karang yang tidak goyang, Yesus adalah Kristus. Dari situ Tuhan akan benar-benar memberi kekuatan takhta, bisa hancurkan sampai kegelapan tidak bisa menguasai rumah tangga saya. Dan dari situ kita bisa memperluaskan kerajaan Allah. Pegang dan menikmati dalam minggu ini supaya bersama-sama bisa jadi saksi yang luar biasa. Amin. Tuhan, begitu terima kasih. Kami begitu bersyukur dan terima kasih karena bisa mengerti Yesus adalah Kristus dan bisa menikmati Yesus adalah Kristus. Berilah kekuatan supaya di dalam pikiran hati rohani kami bisa tetap pegang, tetap memutuskan, tetap mengaku benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat dan pemilik hidup saya. Supaya kami bisa jadi saksi yang luar biasa. Kami bisa jadi pemeran utama yang luar biasa. Kami bisa ketemukan 70 murid dan bisa buka 70 daerah. Karena Tuhan izinkan, kami pastilah akan menaklukkan 70 pulau juga. Karena Tuhan bersama, pastilah dalam minggu ini juga akan menikmati berkat yang benar. Bukan berkat dunia, tetapi berkat yang benar diberi oleh Tuhan, yang menikmati duluan, karena berkat dunia juga akan otomatis akan datang kepada kami. Berilah kekuatan supaya kami bisa fokus kepada hanya nama Yesus. Dalam nama Yesus memberkati dan berdoa. Amin. Terima kasih.